Air Traffic Control. Orangnya mana? Itu di itu di bandara. Iya. Tahu nggak di bandara itu yang gedung tinggi tuh, yang kayak Monas lah ibarat iya, kata. tahu. Yang nah itu tempatnya ATC. What's up? Welcome back to my podcast. Di sini kita kedatangan teman saya yang teman lama, teman SMP. Siapa namanya? Coba kenalin diri. Kayak memperkenalkan diri. Gua pakai lu, saya atau gua nih? Lu aja lah. Kayak santai ya. Ya siap. Memperkenalkan diri, nama gua Muhammad Khairul Arif. Gua dari Tangerang, temen yoga dari SMP. Ya. Temen dulu lu gua betul suka suka kayak jalan-jalan kemana, tapi sekarang udah jarang lagi kita tahu kenapa. Partner jalan-jalan gitu. Dari tebing koja ke ya udah langsung saja. Gimana Rip? Lu perjuangan lu kan lu masuk nih. Gimana nih awal-awal lu Rip? Kenapa lu memilih sekolah itu daripada sekolah lain? Iya. Menjurus ke penerbangannya aja. Iya. Di sana tuh sekolahnya itu kan penerbangan, terus menjurus juga ke semi militer atau ketarunaan. Iya. Di sana tuh pasti yang penonton juga para tahu. Iya, penonton ya. Kalau misalkan sekolah semi militer itu seperti apa sih? Ya pasti seperti TNI Polri gitu didikannya ya kan. Dari awal berjuang sampai yang namanya junior tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu ada yang namanya di tempat di lapangan gitu kan. Tapi semua ada nikmatnya gitu. Ada enaknya dan ada nggak enaknya, itu jalanin aja selagi ada gitu kan. Tapi kan lu waktu waktu dulu kan UN kelas 9. Nah, lu kan lu tahu kan tata cara masuk sekolah penerbangan misalnya. Nah, lu tuh persiapannya dari kapan tahu emang kayak semacam kayak tes itu lu mempersiapkan diri udah dari kapan? Oh, dari UN nih sebenarnya jujur gue belum tahu kalau misalkan tuh gue mau masuk di sekolah itu. Iya. Tapi dari dalam maksud tuh gue mendapat ajakan dari teman-teman sekitar gue. Iya. Teman sekitar gue itu yang notabene bisa dibilang sekolah, ada yang udah jadi polisi, TNI gitu kan, penerbangan. Nah, gue di situ dapat motivasi dari mereka kalau misalkan sekolah itu jadi tertarik buat ke situ. Nah, dari situ gue mempersiapkan fisik serta mental gue yang nanti akan gue siapkan buat masuk sana. Itu Ya, loh. berarti salah satu fisik kayak lari-lari kayak gitu tuh nanti di pas kata lu masuk nih, misal lu udah siap nih, udah selesai nih, lu tesnya tuh di sono ngapain aja pas awal-awal Oh, awal-awalnya itu pasti tes kesehatan. Dan juga tuh ada tes materi. Kalau misalkan tes lari push up jalan jongkok tuh nggak ada dah. Berarti Sama kayak sekolah-sekolah lain juga sama gitu. biasa, tapi kalau yang berarti gua ada yang isu-isu ada yang begitu kan, tapi kenyataannya nggak begitu. Enggak, ternyatanya nggak begitu Berarti loh. cuma kayak medical check up. Ya, medical check up. Nilai-nilai itu waktu itu nilai tuh di sono Berpengaruh juga. Rata-rata berapa dulu waktu lu itu? Kalau di NEM itu, untuk NEM yang waktu itu nggak ketergantungan, sama zona juga nggak ketergantungan ya. Tapi Iya sih, emang. dia masuknya tes yang pas di sana. Jadi tes di sana juga ada tes pembelajaran lagi, materinya MTK, Bendo yang segala macamnya. Dan juga di situ tuh kayak menjerumus kesehatannya. Jadi kalau misalkan tubuh kurang sehat atau kurang tinggi, berat badan kurang atau kelebihan juga berpengaruh dalam pendaftarannya gitu. Jadi kayak gigi tuh harus rapi, kayak Iya, mata enggak juga, kalau gigi nggak harus rapi, cuma jangan ada yang bolong juga gitu kan. Kalau mata juga nggak boleh minus ya, gitu. tapi intinya di matanya jangan ada pakai kacamata dan Iya, benar. Terus habis itu lu udah misalnya, nah terus itu lu lolos. Iya. Terus habis itu kan lu kan habis lulus kan lu sebelum itu ada jurusannya nih. Nah, itu jurusan lu ada jurusan apa aja? Ada 2 jurusannya di sono, AP sama EA. Kalau AP itu Airframe and Powerplant, perawatan permesinan pesawat, atau EA itu Electrical Avionics, kelistrikan pesawat. Nah, Itu. coba yang tadi kan lu AP. Dia tuh di kinerjanya tuh ngapain aja? Kalau AP yang tadi udah gue jelasin tuh permesinan perawatan pesawat. Nah, gimana tuh? Kalau misalkan itu kan kayak di bagian-bagian mesin pesawat, kerangka pesawat, struktur pesawat gitu. Nah, kalau misalkan kelistrikan, itu di bagian kelistrikan pesawat gitu, avioniknya. Jadi kalau emang ada kayak kan sebelum merakit kan pasti dia misalnya udah jadi nih pesawat nih. Terus kan ada kayak listrik kan, mesti kalau di kabin pesawat kan ada banyak apa sih, banyak kayak pernak-pernik itu. Iya. Dia masuk situ juga termasuk. Instrumennya ya Ya, termasuk. kalau yang mesin tuh berarti yang kayak sayap kiri sayap kanan tuh yang di bawah tuh apa namanya coba? Itu engine Nah, namanya. berarti dia masuk ke mesin itu Iya, apa engine 1, engine 2 tuh. Jadi di sono tuh misalnya kan tadi AP, EA di bagian listrik dan mesin. Jadi Iya. waktu itu lu kan misalnya kelas 11 udah selesai nih, kelas 11 lu kerja lapangan di sono, lu ngapain aja kalau di penerbangan? Oh no, di sana tuh
apa namanya kalau di SMK lain tuh PKL ya. Ya, apa sesuai jurusan apa kan kalau gua kan Iya, SMK sesuai TKJ jurusan. nih. Gua teknik komputer Sesuai jaringan ya. jurusan. Kenyataannya gue di luar tuh emang hampir 90% tuh nggak sesuai sama jurusan. Nah, jadi kalau di sistem penerbangan tuh emang Sesuai. Jadi Iya. lu ambil apa ya? Kalau gua AP. AP. Nah, itu di sono ngapain ya? Kan tadi suruh mesin kan. Nah, itu Iya. mau mempraktikkan seperti apa? Di sana tuh prakteknya kayak bagian-bagian kerangka mesin pesawat gitu. Mesin pesawat bagiannya ada apa aja sih? Nah, cara perbaikannya itu seperti apa sih? Itu nanti ada kelanjutannya juga ada prosedurnya. Soalnya kalau misalkan memperbaiki pesawat itu nggak ada habisnya dan juga selalu ada peraturan-peraturan yang udah Itu disesuaikannya. maksudnya nggak ada bisa tuh kayak gimana tuh? Kayak ada selalu ada perubahan setiap tahun apa? Bukan ada perubahan. Jadi dia terus selalu ada perbaikan setelah penerbangan itu. Oh, jadi setiap kayak apa sih namanya, kayak kita naik mobil nih, misalnya kita Iya. mau kemana cek dulu ntar Ah. cek lagi. Oh, Iya, gitu. siap terbang atau tidaknya gitu loh. Nah. Gitu. Terus habis itu misalnya kan lu kan tadi apa nih? Kalau Iya. yang di bagian listrik itu gimana? Kalau di bagian listrik itu di bagian kelistrikan pesawat. Ya, jadi pas apa sih namanya yang listrik itu kalau misalnya konslet itu Ya, bakal itu terjadi bagian dia. kebakaran nggak? Bisa jadi kalau misalkan salah kabel, entah itu di bagian avioniknya, entah itu di mananya atau di baterainya gitu kan. Tapi kalau di pesawat tuh kalau alat apa sih ini kan struktur pesawatnya yang paling vital di badannya itu misalnya kalau ada terjadi trouble, nah itu bisa mengakibatkan seluruh itu apa tuh? Tahu nggak? Maksudnya trouble satu bisa semuanya Nggak rusak terjadi, gitu. ya, tuh. Nggak terjadi atau terjadi? Yang terjadi. Yang terjadi Heeh. rata-rata tuh di sana tuh rangka pesawatnya. Kalau misalkan ada satu yang corrosion atau kalau di sini tuh dikenalnya karat ya. Itu bisa satu karat itu yang namanya kita lagi take off atau landing atau lagi terbang di atas gitu perjalanan, itu bisa mengakibatkan patahnya bodi pesawat dan Itu juga, berpengaruh juga ya? iya berpengaruh itu ke semuanya. Soalnya nomor satu itu struktur pesawat. Terus kalau kan gue lihat di TV-TV nih misalnya nih yang kata engine apa yang di bawah itu emang kadang-kadang juga kalau itu rusak juga Berpengaruh. jatuh juga. Iya, berpengaruh juga. Itu kan waktu itu gua bedanya apa sih, kan ada nih kayak helikopter pesawat kecil kan dia ada pakai setir. Nah, yang sebenarnya yang giliran yang pesawat gede tuh dia nggak pakai setir, sistemnya kayak game joystick tuh gimana tuh, coba jelasnya. Itu kalau misalkan kan ada dua perbedaan. Kalau di motor tuh biasanya kita Yamaha, Honda ya. Iya. Nah, kalau di pesawat itu Boeing, Airbus. Nah, Iya. kalau Boeing itu kalau misalkan Airbus nih, Airbus Iya. itu yang joystick yang seperti ini. Kalau misalkan pilot kan di sebelah kiri. Iya, di sebelah Ini kiri. sebelah kiri joystick. Itu bisa dibilang kadang kan nggak ada setirnya ya. Iya, ada Nah, joystick. itu sebenarnya ada setirnya cuma di sebelah kiri. Iya, Nah, itu- kalau yang kopilotnya itu di sebelah kanan, itu Airbus. Kalau misalkan Boeing, Iya, Boeing. itu setirnya itu di depan. Namanya apa ya, yuk, namanya Iya. yuk atau enggak kontrol kolom. Itu di depan dia seperti stang gitu. Terus kalau emang kan ada tuh dia kalau di pas naik dia ditarik begitu ya. Iya. Nah, itu emang ada tekanan dari emang prosedur seperti itu apa gimana? Iya, itu kita narik itu nanti wingnya itu flapsnya itu ikut bergerak itu agar nanti take off atau landingnya bergerak. Ya, terus Berhasil. habis itu kan bedanya, jadi kalau pesawat gede tuh dia pakai sistemnya joystick gitu ya, joystick. Enggak, pesawatnya enggak. Airbus juga ada yang gede, Boeing juga ada yang gede. Airbus ada yang kecil, Boeing juga kecil gitu loh. Jadi cuma bedanya itu gini. Kalau misalkan Boeing, yuk atau kontrol kolom di depan. Kalau Airbus joystick di kanan atau di kiri gitu. Oh, itu. Terus kalau yang kan ada tadi kan lu bilang ada pilot dan co-pilot. Jadi dia tuh di dalam kabin itu dia jadi yang kerja itu si pilot apa co-pilot. Jadi kan kalau kita di sebagai mobil kan yang nyetir si supir, yang ngawasin jalan kan si kondekturnya kan misalnya. Itu kalau di bagian pesawat gimana? Kalau di pesawat itu biasanya nih ya kopilot yang ready yang ngerilisnya itu kaptennya. Dia juga kadang bekerja sama gitu. Misalkan nih kopilotnya merintahin kamu gerakin ini nanti saya gerakin ini gitu. Jadi berbagi pekerjaan juga berbagi waktu gitu. Tapi yang kerjaan lebih besar tuh pilot. Apanya? Ya maksudnya yang kerja yang paling, maksudnya yang lebih misalkan 100% kan Oh, iya. dibagi dua. Jadi yang paling itu pilot. Ya kopilot yang selalu bekerja terus gitu ya. Kopilot. Terus kalau gua juga lihat waktu kan sebelum landing nih, sebelum take off dari landasan kan dia pilotnya kan komunikasi itu emang harus bisa bahasa Inggris apa gimana? ATC kan itu. Iya, ATC. Nah, itu harus bisa bahasa Inggris, nggak dimanapun berada tuh kopilot itu harus bisa bahasa Inggris. Soalnya dia selalu menggunakan bahasa Inggris, jarang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi waktu pokoknya itu kalau yang dia ngobrol tuh
terintegrasi sama siapa? Apanya? Kan dia kayak berkomunikasi sama yang ke pihak atasan misalnya nih kalau Iya. siap mau perjalanan pesawat. Nah, itu dia berintegrasi kemana? ATC itu namanya, Nah, itu Air ATC Traffic di mana? Control. Orangnya mana? Itu di itu di bandara. Oh iya. Tahu nggak di bandara itu yang gedung tinggi tuh, yang kayak Monas lah Oh, ibarat iya, kata, tahu. yang nah itu tempatnya ATC. Oh, Namanya tuh Air Traffic Control. Itu kalau misalkan kita di daratan kan polisi Iya. atau enggak lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, itu ATC itu untuk memberi informasi di depan sana di jalur runway sana ada pesawat atau tidak. Nah, pesawat kami ini ingin take off, ingin landing gitu. Jadi nanti diatur oleh ATC, kopilot beserta pilot. Nah, konfirmasi dengan pilot kopilot. Jadi kalau misalkan di darat kan kita konfirmasi sama lampu merah kan, Iya, lampu merah. lampu merah, kuning, hijau karena yang dari kanan kiri mau lewat gitu. Nah, makanya kita di lampu merah. Nah, kalau di sana itu modelnya memakai ATC, Air Traffic Control. Nah, di sana tuh yang memberitahu informasi kepada pilot dan kopilotnya. Nah, terus kalau udah nih, misalnya udah beres nih, udah naik. Nah, itu di udara tuh ada kendala, ada jalur-jalur kan misalnya. Ada Nggak jalurnya. mungkin nih. Nah, gimana kan di kita logikanya gini, pesawat di udara. Ah, nggak macet nih. Tapi udah terstruktur biar gimana caranya nggak macet tuh ada jadwal-jadwal apa gimana yang garis ini yang kata sono kan sebenarnya kalau udah Iya. di aplikasi kan rame tuh. Iya, Tapi benar-benar. kenyataannya enggak tuh udah diatur apa gimana? Itu emang udah diatur kayak misalkan kita pakai Google Maps ya. Iya. Nah, itu ada jalannya sendiri gitu. Nah, di atas juga itu konfirmasi juga sama ATC. Karena kita kan di atas nggak selamanya itu selalu melihat benda pesawat lagi terbang di atas Iya. kan, bakal ada awan gitu Iya, kan. pasti. Nah, di sana tuh di atas itu juga konfirmasi dengan ATC-nya gitu. Nah, terus habis itu kan udah itu kendala-kendala pilot kalau misalnya di udara tuh apa? Kayak burung tuh kalau burung misalnya itu bisa berpengaruh juga di badan pesawat atau gimana? Berpengaruh kalau misalkan kena apa namanya tuh kaca pilotnya atau kopilotnya atau enggak burungnya masuk ke dalam engine gitu Nah, kan. itu berbahaya tuh ya. Ya berbahaya Tapi juga. misalnya kalau misalnya burung kan nabrak kaca yang ada depan situ tuh depan pilot nih kan ada kaca Iya. yang depan tan. Nah, kalau burung nabrak gear terus nah kan otomatis kan aneh kan dia burungnya tuh gede. Terus kebuka tuh kaca itu angin kan terus gimana tuh kalau emang terjadi seperti itu? Itu dalam bentuk gua kan masih SMK ya. Iya. Belum mengetahui lebih dalam kalau misalkan terjadinya seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini gua ngedenger berita itu nggak pernah ada yang namanya burung mencahin kaca itu nggak pernah. Tapi gue pernah lihat cuma sekedar lihat sih tapi kalau emangnya itu ya berarti Iya. ya nggak tahu juga sih. Semoga ya nggak terjadi gitu. Terus kalau yang kata kemarin kan ada wacana apa sih namanya pria layang-layang kata di main layang tuh kalau emang bagi kendaraan pesawat tuh emang berbahaya apa gimana? Sangat berbahaya emang, sangat berbahaya. Terus kalau pendapat lu bagi yang suka main layangan di dekat sekitar bandara tuh gimana? Gue cuma beri pesan aja kalau misalkan ingin bermain layang gitu ya, cari tempat yang leluasa, jangan deket runway-nya bandara gitu. Karena nanti seakan-akan kalau misalkan layangannya kena bodi pesawat atau mesin pesawat itu sangat membahayakan untuk terjadinya pesawat melanjutkan perjalanan penerbangannya gitu. Nah, terus udah nih misalnya kita di bagian pesawat udah nih. Kan lu sekarang udah Pendidikan ya, kelas 12 nih. pendidikannya. Nah, lu sekarang mau setelah dari penerbangan ini mau lanjut kemana? Insya Allah kalau gua nggak jadi supir dah. Pesawat. Nah, berarti kan kalau misalnya kalau supir pesawat gini nih, kan gue SMK komputer jaringan nih. Gua misalnya kuliah nih, gue ambil jurusan komputer. Nah, lu kalau di sistem penerbangan tuh seperti apa? Tetap kuliah kayak seperti orang normal apa gimana? Sama sepertinya, cuma kalau misalkan kita kan SMK penerbangannya itu menyambut ke fakultas, entah itu sarjana teknik mesin kedirgantaraan. Biasanya tuh ada sih jurusan sarjana teknik mesin kedirgantaraan gitu, D3, D1, D2, D3, S1 gitu ada. Terus Nah, kalau bisa menjadi pilot itu harus bagaimana tuh? Kalau nggak, misalnya kalau emang mau jadi pilot nih, dia tuh harus kayak gimana dulu tuh? ada sebenarnya dari kalau misalkan mau jadi pilot gitu ya, dari SMA, SMK sekolah lain bisa melanjutkan jadi supir pilot gitu kan, supir pesawat bisa. Sebenarnya semua jurusan bisa kok jadi supir pesawat gitu. Tapi harus ada kemampuan dan Iya. ada kemauan. Nah, terus Kemampuan. kan pesawat ada sopir nih. Nah, itu kalau emang gua dengar emang kalau emang biaya emang dari pilot itu emang belum gede ya. Iya lumayan gede lah. Tapi kalau emang kalau setidaknya kalau jadi misalnya nih nggak jadi supir nih. Terus lu bisa jadi di bagian mana itu lu masih ada lu Gambarannya. alhamdulillah apa mau gimana?
Alhamdulillah aja syukurin. Soalnya kalau misalkan nggak jadi impian kita nggak terjadi nih, masih ada peluang yang lainnya. Rezeki kita kan sudah diatur gitu ya, entah teknisi pesawat, mekanik pesawat gitu kan, atau bagian engineering gitu kan. Nah, terus gua di penerbangan tuh apa namanya di apa sih namanya lupa gua. Itu apa sih kan pesawat nih. Nah, kan bagian pesawat tuh yang kayak misalkan ya pesawat bedanya pesawat sama helikopter tuh apa beda apa gimana? Beda dia, beda dengan cara engine-nya. Kalau dia kan di atas tuh, itu namanya turboshaft. Nah, kalau misalkan di kita itu yang pesawat komersial yang sering dipakai penumpang, itu turbofan namanya. Nah, itu bedanya yang kata pesawat yang tadi lu bilang tuh sama yang pesawat yang penumpang tuh gimana? Maksudnya penumpang, bedanya pesawat sama penumpang? Ya pesawat penumpang ya beda lah. Enggak, maksudnya beda pesawat penumpang sama helikopter. Nah, ya. Nah, itu bedanya tadi, engine helikopter tuh ada di atas. Ya. Itu turboshaft. Turboshaft itu kincir-kincirannya itu tuh, kinciran ya. Oke, yang jalan di atap. Yang atasnya kan helikopter di atap nih. Iya, di atap. Nah, itu namanya turboshaft kan. Nah, kalau di bawah itu yang komersial kan ada engine sebelah kiri, kanan ya kan, atau kiri ya kan, engine one, engine two. Nah, itu termasuk turbofan. Beda turbofan, turboshaft gitu, beda di situnya. Nah, terus kalau lu masalah seputar penerbangan nih yang mungkin lu apa sih namanya yang paling yang lu suka di ini apa? Yang kayak kan gua komputer nih. Kan gua disukanya di bagian jaringan. Nah, lu tuh di bagian itu supaya di mana gitu yang mungkin paling lu suka, kayak kan mau lu jadi pilot nih. Nah, lu bagian-bagian apa yang paling lu suka gitu, kayak di mana gitu? Ya, itu bagian mengenal Yang struktur-struktur pesawatnya gitu kan. Yang paling gue jerumus sih ya pelajaran fisika, matematika. Nah, Nah, itu itu kalau misalnya di sekolah tuh kayak fisika MTK tuh ada. selalu Itu ada. setiap 3 tahun. Ada. Kalau di fisika di sekolah gue ya cuma 1 tahun di kelas 10. Ya gue sama. Iya, sama kan. Nah. Terus kalau berarti ya sih kan SMK emang ada fisika, Iya. fisika MTK, tapi dia apa sih sisa-sisanya ya muatan nasional tapi si produktif kayak AP. Nah, AP sama EA ya. Iya, PMA. Terus lu selama pandemi ini kalau kan belajar online nih. Kan SMK kan mayoritas praktek semua nih. Kayak gua kan di itu kan kayak di komputer kan suruh download itu, suruh jalani jaringan itu. Kalau di lu kan kalau AE apa AP lah. Nah, itu gimana tuh? Tetap praktik apa gimana, Pak? Bisa prakteknya juga itu kayak menyangkut kita membuat PPT, PowerPoint, atau entah juga kita ngebuat video menjelaskan suatu kerangka pesawat atau satu struktur pesawat gitu loh. Jadi nanti dibuat video dikirim, karena sekarang lagi pandemi ini kan daring. Nah, tugas seperti itu. Yang jadi kebanggaan gue di sekolah di situ tuh kayaknya suka duka perjalanan hidup gue di penerbangan gitu kan. Jadi lu Pendidikannya. dari SMP yang kelas 9 tiba-tiba masuk ke sekolah penerbangan. Iya kan. Suatu kebanggaan ya. Suatu kebanggaan juga, dan juga tuh terdapat bonus sih ya dibilang. Terus bagi tanggapan orang tua lu kan pasti ada suatu kebanggaan tuh, itu lu mendukung apa emang ada saranan kamu jangan yang di sini berat, misalnya di sekolah lain itu emang lu ada kekeh di situ apa gimana? Nggak, alhamdulillah emang gua kekeh di situ. Emang gua itu kemauan diri gua sendiri gitu kan. Orang tua gua emang terserah anaknya mau sekolah di mana gitu. Dia mendukung, mensupport dan menyekolahkan gitu, dan gua harus berpikir nih, orang tua udah nyekolahin gua gitu kan. Gua harus bener-bener yang namanya sekolah gitu, mengerti bidang ilmu yang gua pelajari gitu kan, biar orang tua gua juga nggak merasa kecewa gitu punya anak satu kayak gua gitu kan. Terus kalau misalnya kan kata lu tadi di penerbangan semi militer. Jadi kalau misal lu seumpama nih lu nggak jadi supir, terus nggak masuk di bagian-bagian pokoknya di mana lah intinya. Terus kalau mau kayak masuk ke Polri, TNI itu masih bisa apa gimana? Bisa. Berarti dia masih satu scene lagi ya? Masih. Jadi kan TNI Polri juga dari SMK juga bisa kan. Nah, itu dia buat kalau misalkan gua nggak keterima di situ, nanti gue bisa ada backupannya lagi gitu kan, karena gue udah diajarin dari SMK gitu ke semi militeran gitu kan. Itu kalau kayak gitu emang siap-siap mental lama itu dong ya, sama fisik. Iya, otak juga main kok pelajarannya lumayan gitu. Tapi kalau menurut lu dari segi siap mental sama pendidikan tuh berapa persen? Mental pendidikan ya, kalau misalkan
ngejalanin 3 tahun nih ya, pendidikannya itu ya 80% lah, mentalnya itu 20%. Berarti kayak sisanya aja lah pokoknya. Iya, sisanya aja lah. Jadi bagi-bagi, nggak juga setiap orang berpendidikan gitu kan. Masa 80%-nya fisik, pendidikan ke materinya 20% kan nggak mungkin. Iya, kita kan tujuan gitu kan untuk sekolah untuk Iya, nyari ilmu ya. Terus apa namanya Rip? Gini nih, kan lu mantan OSIS nih di sekolah lu nih. Nah, iya. lu tanggapan Bukan lu, mantan sih, masih menjabat masih, dia. Gua salah nih Rip. Masih OSIS. Nah, kalau lu OSIS masih dari tahun kemarin apa baru nanti baru sekarang? Tahun ini sih, kemarin dilantik itu bulan Januari. Kalau misalkan di sekolah gue nih ya, kan model ketarunaan ya. Taruna. Di sana tuh bisa dibilang OSIS, bisa dibilang resimen gitu kan. Nah, kalau misalkan resimen itu sama seperti OSIS. Jadi kayak misalkan itu yang menggerakkan taruna-tarunanya semua gitu kan. Nah, kalau itu alhamdulillah gue dapet amanah gitu kan dari warga gitu, masyarakat siswa. Itu gue jadi OSIS juga di sana gitu. Nanti akan tahu sendirilah. Nah, terus kan OSIS kan ada sebuah program kerja dan lain-lain ya. Nah, selama pandemi ini lu program lu nih kayak gimana nih? Berjalan apa mau lu alihin kemana? Alhamdulillah masih berjalan. Cuma yang lainnya masih dicadangkan untuk nanti kalau misalkan kita masuk sekolah. Nah, itu nanti kita adakan, insya Allah. Berarti lu selesainya tahun ini? Tahun ini pelantikan kan kemarin gue itu bulan Januari ya, pertengahan Januari. Nah, itu nanti gue kelar juga di tahun 2021, kalau nggak Desember 2020 ini, kalau nggak di tahun 2021 Januari. Nah, terus kan lu sebagai pemimpin kan dalam Islam kan pemimpin itu harus amanah dan lain-lain, amanah. Iya, iya. Terus kalau lu kalau emang lu benar itu lu kan selama ini kan pandemi nih, lalu tuh mengatur seluruh anggota lu biar produktif. Misal kalau emang kan lu pemimpin terus kan ada bagian kayak gini itu kan gue nggak tahu kan di struktur kan gue nggak tahu. Nah, itu kalau cara mengatasi kayak gitu gimana? Kayak gue juga Kolaborasi gitulah ya, kolaborasi, koordinasi ya kan. Nah, itu kita diadakannya rapat di luar, entah itu rapat di luar, entah itu rapat di online, video call atau Zoom gitu kan. Lu rapat offline tuh dulu pertemuan gitu ya? Iya, pertemuan nah, gitu. Kayak ngebahas ini kita mau ngapain gitu. Nah, benar. Terus tanggapan lu begitu kedepannya kayak gimana? Kalau lagi gini emang ikuti aturan sekolah apa lu harus bergerak di luar atau bagaimana? Gue juga pengalaman, gue juga keteroris kan kebetulan kan. Gue juga bingung nih, kemarin juga kurban juga gue nggak jalan kan, maksudnya begini ya. Kalau itu lu gimana tuh? Gue juga kebingungan nih, saring aja gitu. Itu kan karena kita kan ngejalanin aja di masa jabatan kita. Kalau misalkan kita nggak bisa ngelaksanin program tersebut gitu, entah itu waktunya telat, entah itu terkena musibah seperti ini, pandemik ya kan. Nah, itu biarkan saja yang udah telat gitu kan, kita nikmatin aja, jalanin aja. Semoga di tahun depan tidak ada seperti ini lagi gitu kan. Nah, terus ya benar-benar. Nah, program kerja kalau misalkan kita nanti masuk sekolah ya, itu kita belum lepas masa jabatan kan. Nah, program sekolah program OSIS yang ingin dilaksanain gitu bisa. Nah, itu nanti dijalanin kalau misalkan udah masuk sekolah gitu. Kalau misalkan kayak yoga kan kurban Idul Adha kemarin ya. Kan enggak juga kan, masih Idul Adha depan yoga yang gerakin kan mulai udah lepas. Nah, beda lagi. Jadi ikut waktu sama situasi. Terus misalnya kan lu OSIS nih, apa sih yang program yang paling lu kesan yang menurut lu tuh hebat, maksudnya wah alhamdulillah nih gue bisa jalan lancar tuh apa tuh? Itu dalam melaksanakan program apa keseharian gitu tuh? Keseharian, jadi kayak gue nih, gue bikin acara kayak maulid nih, gue mau ngadain kayak ceramah mengundang si A, si B, si C. Nah, lu di lu tuh apa maksudnya yang paling wah gitu, maksudnya yang menurut lu yang udah lu bikin atau kenyataan lu bagus itu mau berhasil gitu kan ya. Ya, satu itu penampilan acara kita, satu itu kan yang bikin kita wah, agar nanti sumber daya manusianya itu ikut serta dalam acara tersebut. Kalau misalkan kita membuat acara tersebut itu menarik gitu loh. Tadi lu ngomong ikut kesertaan, kan lu tadi kemarin MPLS nih. Iya. MPLS online. Terus kalau masalah ngerut anggota di masa ini bagaimana tuh?
Kan belum tahu nih ya masuknya bulan apa ya. Ya, belum tahu. Dengar-dengar juga September, November kan, Januari apalagi ya kan. Nah, itu kalau misalkan nanti kita mau ngerekrut itu kita ngambil dari wali kelas gitu. Jadi lu belum gerak nih, belum gerak masalah open Oh, recruit. open recruitment ya belum gerak. Lu belum, berarti lu sampai saat ini belum dapat. Mungkin nanti November Desember itu kita open recruitment. Seleksi tahapannya juga ada tuh. Tapi kan waktu di kalau udah MPLS nih, ada pasti ada ngomong mau jadi OSIS apa jadi ini nih. Lu pernah apa udah dikasih tahu apa ke anak-anak Junior-juniornya ya. Itu udah dikasih tahu kok. Kita di sekolah ada organisasi ini, organisasi itu, tugasnya ini, tugasnya itu udah sudah dijelaskan gitu. Nanti mungkin dia ada keinginan buat masuk organisasi gitu kan. Kan organisasi itu kan OSIS nih, masalah open recruit nih di masa ini. Nah, terus di organisasi lain tuh emang udah gerak apa bagaimana? Enggak, emang serentak nanti bareng-bareng Serentak. ya, Oh, serentak bareng-bareng. berarti geraknya tuh barengan gitu. Iya, barengan. Nah, itu kalau misalnya nih minggu depan masuk nih sekolah, apa emang jadwal lu emang udah rekrut nih. Nah, lu di masa ini lu apa yang lu lakuin? Dengan cara gimana? Itu kan nanti kalau misalnya kita mau masuk organisasi gitu ya, ada tahapan-tahapan seleksinya gitu kan. Nah, itu masa seleksi di OSIS itu seperti apa? Oh, seleksinya itu kan entah itu pembelajaran materi mengenai seputar wawasan organisasi siswa intrasekolah. Nah, itu nanti kita cantumin di tes seleksi tersebut gitu. Jadi seleksi juga harus tadi kan gue bilang, Hmm. misalkan minggu depan udah jadwal rekrut, lu apa yang harus lakukan? Itu nanti membuat, kalau misalkan masih pandemik nih ya, itu entah itu membuat link open recruitment pendaftaran. Google Form. Ya, nah juga itu nanti kalau misalkan udah benar-benar mereka mendaftar di waktu yang deadline kita akan laksanakan seleksi. Nah, gitu kita akan laksanakan seleksi dan juga nanti kita nggak minta suara dari mereka gitu. Nanti kita juga minta suara dari wali kelas gitu kan. Ini anak ini rajin atau tidak gitu kan. Anak ini ada kejanggalan atau tidak. Nah, anak ini ada apa namanya tuh keburukan di kelasnya ya, punya sifat yang buruk atau tidak gitu kan. Nah, nanti itu buat kelanjutannya semoga organisasinya lebih baik dari angkatan gua gitu kan. Nah, terus kan tadi udah nih open recruit kan masalah misalnya nih kalau emang cara lu yang tadi kan cara lu kan wali kelas nih. Kalau ada nggak niatan kalau setiap kelas tuh mewajibkan anak muridnya untuk ikut? Lu punya ada niatan apa enggak? Nggak ada mewajibkan sih ya. Cuma itu kan yang mempunyai kemauan aja gitu. Kalau misalkan kita mewajibkan itu berarti secara kepaksaan gitu kan. Nggak bagus juga buat kedepannya nanti. Apalagi ya? Suka duka ini aja dah. Suka duka dari awal nih sampai akhir nih. Suka duka lu di sekolah lu apa nih? Dari awal masuk sampai sekarang lu di TIK ini jadi ketua OSIS. Waduh. Dari sukanya dulu lah, sukanya. Suka jangan dari sukanya nggak enak dilihat. Iya dari sukanya dulu mulai. Dah. Dari sukanya itu gua bisa ngebagain diri gue sendiri sama orang tua gue, sama keluarga gue gitu, sama teman sekitar gue ya. Dulu Arif nih bukan siapa gitu kan. Sekarang menjadi dia siapa aja. Gue bangga gitu kan. Gue kok bisa seperti ini. Dulu kita sempat satu sekolah ya, SMP. Gue tahu Arif, dia tahu gue. Nah, tahu sifat tahu kita berdua. aibnya gitu, sifat kekanak-kanakan di mana kita boncengan bensin sampai habis gitu kan. Itu masa lalu jangan. Ya itu kita sukain aja kalau misalkan kita dididik gitu ya dengan senior ataupun dari senior atau dari guru gitu, kita jalanin aja. Di semua perjalanan itu kan ada buktinya, ada kebanggaan. Nah, gue bisa bagian orang tua gue nih, walaupun gue belum sukses gitu kan, belum jadi orang, gue masih jadi manusia gitu ya kan. Sebanyak orang yang bilang kamu harus jadi orang gitu kan, gue nggak apa-apa nih jadi orang apa, karena gue emang sekarang udah orang gitu kan. Nah ya udah tuh, alhamdulillah gue di situ masuk sekolah, keterima ya kan, gue jalanin aja 3 tahun ini. Nah sekarang kita kelas 12 ya, pertengahan tuh semester 1 pengen ke semester 2 ya kan. Kita jalanin aja gitu kan, kita bangga gitu bisa masuk sekolah situ gue tanpa lewat belakang gitu kan. Oh enggak nih, gua potong lu sebentar ya. Kan masuk penerbangan kayak semacam lu tuh kan ada yang dari belakang lah, dari belakang itu waktu lu ikutan itu ada nggak yang menurut pandangan lu tuh emang dari belakang? Nggak ada sebenarnya. Emang murni dari benar-benar murni dari emang perjuangan dia. Dari
medical check upnya juga itu emang benar-benar murni di sana, insya Allah nggak ada yang lewat belakang kok gue lihat. Tapi kalau dari lu Terawang enggak lah ya. Iya nggak ada. Nah, lanjut. Nggak semua sekolah kayak gitu kan. Ya udah tuh, kita yang suka aja gitu, emang bangga gitu. Gue cuma buat pesen ya sama junior gue gitu kan. Walaupun dipandang seragam kita beda kan gitu sama sekolah lain. Cuma gue mau pesen aja, jadilah kehormatanmu itu di tubuhmu, bukan di seragammu. Kalau misalkan kehormatanmu di seragammu, berarti 3 tahun hancur kan kehormatan dia. Nah kalau misalkan gue suruh jadilah kehormatanmu di tubuhmu, nah itu akan seumur hidup kehormatanmu ada di tubuhmu. Tapi gitu, ada ya kan? nggak nih kayak teman, misalnya teman atau adik kelas sekolah masuk gara-gara seragam? Nah itu banyak gitu. Banyak itu, hampir banyak. Nah gue bukannya gue nggak seneng ya, gue emang gue suka emang penerbangan, dia emang bagus. Nah gue di sisi lain gue lihat, gue akuin anak penerbangan tuh seragamnya mantap-mantap lah. Lu tahu sendiri kan. Nah itu emang hampir yang menurut lu itu emang yang hampir lu lihat dari seharian lu itu banyak yang itu yang masuk itu cuma gara-gara suka seragam, tertarik doang gitu ya. Itu sebenarnya ada gitu kan. Nanti di sana kita juga akan ada evaluasi gitu agar mereka masuk situ bukan terpaut dengan seragamnya gitu, terpaut dengan ilmunya. Nah alhamdulillah sampai saat ini adik kelas kita yang tadinya mau masuk situ cuma memandang seragam gitu ya, itu nanti akan terlihat siapa yang bertahan sekolah di sini gitu kan, siapa yang kuat untuk menaklukkan materi-materinya gitu. Tapi ada di setiap, kan tadi katanya ada yang kuat ada yang tidak. Nah itu ada yang tiba-tiba keluar apa gimana? Ada kok, ada. Itu ada banyak. Ada, Dia karena nggak kuat ini. apa gimana? Itu satu nih, ada 2 opsi ya gue akuin. Yang satu itu atas dasar paksaan dari orang tua atau bukan kemauan dari dia ya kan. Nah, jadi tuh dia kayak terpaksa gitu masuk situ, ingin disuruh orang tua gitu kan. Nah yang kedua itu dia tidak kuat di mental fisik atau enggak di materi pembelajarannya gitu kan. Lumayan juga kan dari berapa instrumen pesawat gitu kan harus dipahami gitu. Nah kita lanjut lagi ke ke tadi dukanya. Iya dukanya. Kalau dukanya itu sih, tar dulu nih, jangan ke duka dulu, suka ya. Ntar habis itu ke duka sob. Yang sukanya itu banyak sih orang yang bilang banyak yang menyukai cowok penerbangan gitu ya kan. Itu sebagai suatu kebanggaan juga bonus tuh sebenarnya. Ya kan? Bonus doang lah. Iya bonus doang lah gitu kan. Sampai ada yang bilang pak boy gitu ya, gila. Sampai pak boy, Rip. Jangan sampai dah. Kalau misalkan ada yang mau minta chat aja. Itu banyak yang tertarik gitu kan, cuma ya gue sih aja. Mau aja lu emang dari dulu emang lagi nyari ya. Enggak kayak gitu udah. Lanjut nih kedukanya itu gue merasa itu kayak misalkan nih setiap pendidikan gitu ya, rindu sama keluarga gitu ya kan. Rindu sama keluarga, entah itu rindu keluarga atau rindu pacar ya kan. Pacar lagi, aduh ya Allah. Gue kalau misalkan itu kan kayak kemarin pelantikan gitu yang datang, alhamdulillah orang tua gue lengkap ya, papa ibu gue lengkap yang gitu. Yang lainnya gue kadang punya rasa gitu kan, iri gue gitu sama temen-temen gue yang bawa, ada yang sampai kakaknya datang, gue kira kakaknya gitu kan cakep gitu, cantik ya. Iya kakaknya nih positif kan, gue mikir kakaknya nih. Ternyata gue tanya besok, bukan, itu calon gue ya kan. Nah terakhir nih Rip, terakhir. Pesan-pesan untuk adik lu yang baru masuk, junior lu masuk agar tetap bertahan di sekolah penerbangan ini gimana? Nih, gue berpesan yang tadi itu kan, jadilah kehormatanmu di tubuhmu bukan di seragammu, dan jadikanlah seragammu itu bukan kehormatan, yaitu kehormatanmu di tubuhmu gitu ya. Dan semangat terus, jangan pantang menyerah. Kalau misalkan kita hidup itu selalu jalani aja, ada plus minusnya, ada positif negatifnya gitu ya kan. Dan juga semua ada masa, ada waktunya, ada waktu, ada masanya gitu. Jadi semangat terus semuanya. Oke Rip. Iya. Thank you Cap. Cap nih. Ya, insyaallah doain aja. Kita terima kasih sudah di podcast ini. Jangan lupa subscribe, like and share ya. Terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.